Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Saya mulai dengan astrologi lagi hari ini, dan saya pikir memang mungkin teman-teman juga sudah mulai terbiasa membaca chart, dan satu-satunya cara untuk semakin mudah membaca chart adalah membiasakan diri. Dan mudah-mudahan buat teman-teman yang memang tertarik untuk terus belajar, minimal mengetahui sebenarnya apa sih dibalik membaca chart. Tidak ada yang terlalu ajaib, kecuali memang ya kalau kita belajar matematika semua nggak ada yang mudah, hanya perlu latihan seperti hari ini. Kalau kita lihat chart hari ini, kalau bacaan harian kan kita selalu melihat di mana letaknya bulan karena dia pergerakannya paling cepat. Dan oleh sebab itu kita melihat bahwa bulan masih ada di Leo, artinya tentang kreativitas, dan dia akan bertemu dengan Venus dan Mars yang juga sedang conjunction. Dan saya melihat ke detailnya, jadi kalau di salah satu aplikasi tentang menghitung chart itu kita bisa melihat seberapa dekat sih sebenarnya conjunctionnya. Nah, di chart ini kita bisa lihat bahwa Venus itu conjunction dengan Mars, bedanya hanya 0 derajat 79 menit. Nah, kalau kita lihat di sini secara umum, saya jadi hanya membaca aja, kira-kira apa sih yang bisa ambil. Jadi sebelum kita belajar untuk menginterpretasikan secara keseluruhan, merasakan feelingnya, tapi kita juga bisa melihat dari technicality-nya. Artinya apa? Di sini well-being, comfort, wealth, prosperity, beauty, love, in harmony, strength, courage, will itu keinginan, independence, dan initiative. Jadi sebenarnya kita bisa mengambil kesempatan hari ini karena energi yang dipancarkan adalah energi yang positif. Kalau kita baca lagi lebih lanjut di sini, ya jadi ini adalah magnetic and passionate dimension to your nature. Jadi kita sendiri seperti punya magnet. Magnet untuk apa? Untuk kreativitas. Dan bulan juga berada di Leo, tempatnya kreativitas. Jadi artinya ambil kesempatan ini untuk semaksimal mungkin hari ini berkreasi. Berkreasi itu tidak harus menciptakan sesuatu yang baru, tetapi bekerja dengan penuh semangat menghasilkan produk semaksimal mungkin. Mungkin lebih tinggi dari apa yang kita bisa ekspektasi. Jadi kalau kita fokus, semua energi kita fokuskan ke kreativitas, mudah-mudahan pada hari ini kita bisa memunculkan sesuatu yang luar biasa, indah, baik, bagus, melebihi dari apa yang kita pernah bayangkan. Vital, warm, and intense, you live life to the full and excess energy is channeled into a healthy love life. Jadi love life buat teman-teman mungkin saat ini memang belum ada orang yang langsung dalam dunia cinta. Karena biasanya kalau udah punya, biasanya dia nggak butuh untuk masuk ke dalam channel, which is itu artinya saya juga mengambil stereotip, tapi belum tentu. Intinya ini tidak harus tentang cinta romantis. Nah, di sini juga ada warning sebenarnya ya. Jadi do bear in mind that you are emotionally sensitive and can be easily hurt by others. You can on occasion be crude, excitable, and lack tenderness and tact. Jadi karena kita bersemangat, either orang lain yang melakukan sesuatu kitanya terlalu sensitif akhirnya, jadi kita salah paham, dalam arti kata kita pikir dia jatuh hati, atau karena kita excited kita nggak mikirin perasaannya orang lain, something like that. Jadi ini adalah hal yang sangat positif, tetapi tetap menjaga kita, diri sendiri terutama, supaya kita tidak mudah salah persepsi. Yang kita bisa ambil energinya adalah untuk berkreasi, bekerja semaksimal mungkin, menghasilkan sesuatu yang seindah mungkin, sebagus mungkin. Kreativitas termasuk misalnya membuat tulisan, melakukan analisis statistik misalnya, karena saya kebetulan orangnya angka banget, jadi itu termasuk satu hal yang saya sukai.
Nah, di sini kita juga lihat ada garis merah. Ya, garis merahnya adalah antara Jupiter dengan Lilith dan dia di latar belakang. Itu kalau menurut saya artinya mungkin ya regardless apapun yang terjadi di sekitar kita, kalaupun kita merasakan ada energi yang kayak udah siap menerkam kita atau menunggu kita untuk melakukan kesalahan, biarkan. Kita fokus ke diri sendiri. Kemudian kita lihat bulan, Mars, dan Venus itu masih oposisi dengan Saturnus yang retro. Dan ini kan masa retro ya, kita lihat Pluto, Saturnus, Jupiter, Neptunus semua retro. Dan ini kan sebenarnya karena pergerakan kita. Jadi mereka tuh nggak benar-benar mundur, tapi karena kita berjalannya lebih pelan sehingga atau dia berada di elips sehingga di ujung elips sehingga kayaknya berhenti atau mundur. Nah, ini kan artinya memang ada energi yang sedang dilemahkan, itu berada di luar kita. Bulan nggak pernah retro, bulan dan matahari tidak pernah retro. Nah, jadi artinya, dan kita lihat fokusnya, focal pointnya adalah Uranus di Taurus, berarti memang kita sedang membangun fondasi dengan kreasi kita. Bahwasanya ada beberapa aturan yang tadinya menekan kita itu seperti kayak diringankan atau menjadi berubah, minimal berubah dari kebiasaan karena retronya tadi, sehingga dimungkinkan kita untuk bisa mencapai kreativitas yang lebih besar daripada apa yang kita bayangkan tadi. Jadi tidak hanya dari diri kita sendiri punya dorongan begitu besar, tetapi lingkungannya juga membantu kita untuk membuat perubahan tersebut. Itu yang bisa dibaca dari astrologi, dan saya pikir ya ini ya yang terjadi ya. Kita lihat kalau gambar ini, kalau menurut saya ini lumayan saklek. Itu semua kita yang menentukan apakah kita mau pakai energi kreativitas yang lagi optimal ini untuk perkembangan atau tidak. Karena kalau kita memilih untuk mengambil energi hari ini semaksimal mungkin untuk bekerja sebaik-baiknya, maka ini akan memberi dukungan pada kita untuk tumbuh dan kembang menjadi diri yang lebih tinggi levelnya daripada yang lalu. Dan kalau kita lihat di kanan penggambarannya perempuan, ini lebih ke personality, lebih ke diri sendiri, bahwa kita akan mengambil manfaat kalau kita mengupayakan semaksimal hari ini. Jadi kita merasa puas, tidak kayak aduh kalau bisa ngerjain kemarin kan tapi nggak jadi sih, ya udahlah gitu. Jadi ada kayak gitu tuh bisa dihindari, karena kadang-kadang kita juga merasa kalau satu hari lewat dan kita ternyata belum melakukan sesuatu, kan ada perasaan menyesal gitu, walaupun itu tentu saja di level yang tidak sebesar itu biasanya. Tahu gitu tadi aku ngerjain ini aja gitu. Jadi kalau kita fokus untuk bekerja, kalau bisa difokuskan, fokuskan. Ya, jadi kalau gambar ini kan kita lihat yang dua di kanan, dan itu kan jelas warnanya kuning. Kuning itu kan menggambarkan kebahagiaan ya. Jadi sebelum masuk yang sebelah kiri, ini kan saran, the full-nya itu posisinya di saran. Iya, lakukan, termasuk yang baru kerjakan, karena hari ini punya potensi yang besar untuk hasilnya. Outcome-nya adalah Queen of Pentacles. Queen Pentacles adalah ketika dia, kita lihat penggambarannya, ketika dia selesai mengerjakan apapun yang menjadi tugasnya dan dia merasa bangga. Dan dia nggak perlu ngelihat ke orang lain, yang wajahnya dia tidak lihat ke lingkungan untuk mencari konfirmasi ini bagus, enggak, yang penting dia happy mengerjakan sesuatu yang baru. Oke, kalau kita lihat situasinya, ini memang bukan waktunya untuk diam ya, ini waktunya untuk bergerak. Ini adalah challenge-nya gold. Jadi kita melihat kesempatan ini dengan posisi yang bodoh. Tahu emangnya gue pikirin, emangnya nggak ada kesempatan lain. Jadi ada pikiran kita sendiri yang berusaha untuk membuat kita tidak terlalu bergerak ya. Tapi sarannya adalah lakukan. Kalau yang baru itu juga lakukan, mau mencoba silahkan mencoba, karena ini adalah waktu yang tepat untuk mencoba juga. Kita lihat pesan terakhir dari bacaan kali ini.
Happiness will flow naturally to you if you realize you are safe, you are loved in this present moment. Ya, jadi kita fokus ke hari ini, bahwa semua kesempatan yang datang di meja kita mungkin juga bukan hal yang mudah. Kamu bisa nggak nyelesain itu ngecat ruangan hari ini? Berat kan? Males, rasanya kepengen bilang, kenapa sih harus sekarang, capek banget. Kalau kita mengerjakan misalnya itu ngecat ruangan hari ini dengan keikhlasan, dengan antusiasme, kita kan happy ngerjainnya. Dan kita juga tahu kalau misalnya ngerjain itu mungkin kita males tadinya, capek, ternyata setelah kita ngerjain nggak capek-capek amat. Jadi you are safe, nggak ada kerugian, tidak ada satu hal buruk yang kita terima karena melakukan hal tersebut. Kita yakin, dan kita tuh kalau mengerjakan itu kan rasanya kita selain happy ngelihat hasil kerja kita yang maksimal, orang juga yang menerima hasil kerja kita juga happy. Anyway, happy atau enggak dia, yang penting kita happy ngerjainnya, maka kita merasa senang aja hari ini. Jadi ini seperti penggambaran dari Queen of Pentacles setelah kita mengerjakan sesuatu yang tadinya mungkin kita agak males, tapi somehow kita kayak mendongkrak diri, dan kita walaupun ada kata-kata, sebenarnya ini kan kayak Queen of Swords terbalik, itu kan kepengen ngomong sinis ya, pengen ngomong jelek, tapi kan dia masuknya di tantangan. Jadi kalau kita nahan, ya udahlah, kita mendongkrak energi kita sedikit di awal yang tadinya lembam banget, males banget bergerak, terus kita berusaha untuk nggak ngomong apa-apa yang buruk. Kemudian kita ya udah kerjain aja, mudah-mudahan kita merasa happy pada akhirnya, bangga terhadap apa yang kita lakukan. It doesn't matter people say anything, karena yang penting kita happy hari ini bekerja. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.